Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sri Rahayu Putri dari kelas PAI 3A dengan nomor NIM 1901018, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran dengan judul Pemikiran tentang Tujuan Pendidikan Islam. Baiklah, Nanda semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang dasar pendidikan Islam. Yang pertama, dasar dari pendidikan Islam itu yakni Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam sebagai salah satu aspek ajaran Islam itu pasti berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya yaitu fungsi tujuan pendidikan Islam, yang mana fungsi tujuan pendidikan Islam ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 151, yang mana terdapat 5 fungsi tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu fungsinya untuk membacakan ayat-ayat kami. Dengan ayat-ayat tersebutlah manusia akan memperoleh wawasan yang semakin luas. Yang kedua fungsinya yaitu untuk menyucikan diri, yang mana apabila diri seseorang itu telah suci, maka seseorang pasti akan jauh dari yang namanya perbuatan syirik. Yang ketiga yaitu mengajarkan Alkitab, yang mana Alkitab atau kitab yang kita miliki itu berisikan tentang tuntunan hidup. Dari Alkitab itulah kita akan dituntun bagaimana hidup yang baik. Dan yang keempat yaitu mengajarkan hikmah. Hikmah artinya kebijaksanaan. Dan yang kelima yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan Islam itu mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa saja itu telah terdapat dalam dasar-dasar pendidikan Islam tadi, yaitunya Al-Quran dan Hadis. Semua ilmu yang ada di dunia ini itu pastikan berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran dan Hadis itu telah terdapat semua ilmu yang kita pelajari saat sekarang ini. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitunya prinsip pengembangan tujuan pendidikan Islam. Prinsip pengembangan tujuan pendidikan Islam itu terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip integrasi, yang mana prinsip integrasi ini menjelaskan masalah ketauhidan. Masalah ketauhidan ini maksudnya yaitu tauhid artinya mengesahkan. Prinsip ini menyatukan antara dunia dan akhirat. Kemudian yaitu prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan ini merupakan konsekuensi dari prinsip integrasi. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip persamaan dan pembahasan, yang mana prinsip persamaan dan pembebasan ini dikembangkan dari ilmu tauhid. Dan yang keempat yaitu prinsip kontinuitas. Yang kelima prinsip kemaslahatan dan keutamaan, yang mana prinsip kemaslahatan ini akan membela kita dari masalah-masalah yang maslahat. Baik Anda semuanya, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada Anda yang ingin bertanya? Baik Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, silakan. Dari prinsip yang 5 tadi yang sudah Ibu jelaskan, saya kurang paham dengan prinsip kontinuitas. Bisakah Ibu menjelaskan kembali? Terima kasih Ananda. Baiklah, prinsip kontinuitas, ya kan? Sebelum Ibu jelaskan, apakah Anda tahu apa itu kontinuitas? Tidak Bu. Kontinuitas itu artinya berkelanjutan, yang mana dari kelanjutan inilah akan lahirnya yang namanya itu istiqomah, di mana prinsip kontinuitas ini ujung-ujungnya yaitu akan ada istilahnya yang namanya pendidikan seumur hidup. Karena sistem yang namanya ilmu itu pasti berkelanjutan. Tidak ada yang namanya batasan umur untuk menuntut ilmu tersebut. Apakah Anda paham?
Insya Allah paham, Bu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan kepada Nanda semuanya. Semoga Nanda paham dengan materi yang Ibu sampaikan sekarang. Baiklah, dengan berakhirnya pertanyaan dari Nanda tadi, mungkin Ibu rasa semua materi yang Ibu jelaskan tadi Nanda sudah paham. Baiklah, Ibu tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.